Kisah gadis penjual korek api. Episode 2. Di episode sebelumnya, Mary duduk di depan sebuah toko roti, sambil memeluk kakinya, berusaha membuat dirinya merasa hangat. Melalui jendela, ia melihat keluarga pemilik toko roti yang sedang menikmati makan malam bersama keluarga mereka. Mary jadi teringat ketika ibu dan neneknya masih hidup. Ia dan keluarganya dulu juga sering melewatkan malam dengan makan malam bersama. Di malam yang dingin itu, Mary merasa sangat lapar. Tapi dia tidak punya uang untuk membeli roti. Dia sangat ingin pulang. Tapi dia teringat ayahnya, dia takut dimarahi jika pulang tidak membawa apa-apa. Akhirnya Mary bertekad untuk tetap bertahan. Malam semakin dingin, tiba-tiba terlintas di pikiran Mary untuk menyalakan korek api untuk menghangatkan dirinya dari cuaca yang dingin. Ia pun mengambil korek api dan menyalakannya. Kala api itu menyala, Mary pun memejamkan matanya, ia pun melihat sebuah rumah dengan perapian yang menyala-nyala, ia bahkan bisa merasakan hangatnya perapian itu. Tiba-tiba api itu dengan cepat padam, seiring dengan padamnya korek api. Lalu Mary menyalakan korek api lagi. Setelah korek api menyala, Mary kembali memejamkan matanya. Kali ini, ia melihat sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai macam makanan. Mary mengulurkan tangannya mengambil sepotong daging ayam, namun ketika ia baru mulai makan, tiba-tiba ayamnya berubah menjadi sebatang korek api yang telah padam. Makanan yang di meja juga menjadi korek api yang telah padam. Mary pun membuka matanya, ternyata korek api itu telah habis terbakar. Sekali lagi Mary menyalakan korek api, begitu korek api menyala, Mary pun memejamkan matanya sekali lagi. Ia kini melihat dirinya memakai gaun yang bagus, dan ia pun merasa senang. Tiba-tiba sang nenek muncul di hadapannya. Nenek bertanya kepada Mary, apakah Mary suka dengan gaunnya? Mary pun terkejut, Mary sangat senang bisa bertemu dengan neneknya yang telah meninggal. Lalu Mary pun mengobrol dengan neneknya. Di sela-sela obrolannya, Mary bertanya kepada neneknya, apakah Mary boleh ikut nenek? Dan sang nenek menjawab, kalau Mary tidak boleh ikut, karena di rumah masih ada ayahnya yang menyayangi Mary. Tapi Mary memaksa ikut dan bilang ke neneknya, kalau ayahnya sekarang telah berubah menjadi orang yang mudah marah dan tidak mau memperdulikan Mary lagi. Sang nenek berkata, kalau ayahnya adalah ayah yang baik dan penyayang. Setelah menasehati Mary, sang nenek pun pamit pergi. Mary pun sedih dan berteriak memanggil neneknya sambil menangis. Mimpi itu telah hilang. Namun Mary tak kunjung membuka matanya.
Sepanjang malam salju tidak berhenti. Hingga akhirnya pagi pun menjelang. Seseorang lewat di depan toko roti dan melihat Mary sedang tergeletak di pinggir toko. Lalu orang itu menghampiri dan berusaha membangunkan Mary. Tapi Mary tak kunjung bangun. Pria itu panik dan memanggil orang lain untuk meminta tolong memanggilkan dokter. Orang-orang pun berkerumun di sekitar Mary. Mereka merasa menyesal karena mengabaikan dan tidak membeli korek apinya. Padahal harganya sangat murah. Sementara itu ayah Mary pergi ke kota untuk mencari Mary. Lalu sang ayah melihat kerumunan orang. Sang ayah pun mendekati kerumunan itu dan terkejut melihat Mary sedang tergeletak. Lalu sang ayah berteriak, "Dia Mary anakku." Sang ayah bertanya kepada orang-orang, "Apa yang terjadi pada anakku?" Lalu orang itu menjawab, "Kalau Mary pingsan karena kedinginan semalaman." Sang ayah pun menghampiri dan memeluk Mary. Sang ayah menangis sejadi-jadinya dan menyesal karena tidak telah berubah menjadi ayah yang pemalas dan tidak memperdulikan Mary lagi. Sang ayah terus menangis dan meminta maaf kepada Mary. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Mary terbangun mendengar suara ayahnya. Lalu Mary menyebut ayahnya sambil tersenyum. Sang ayah pun lega dan memeluk erat Mary. Orang-orang pun terharu melihat mereka berdua. Hari itu menjadi hari yang menyedihkan sekaligus membahagiakan bagi Mary. Keesokan harinya. Setelah kejadian itu, sang ayah kini kembali giat bekerja dan peduli lagi pada Mary. Ia tak ingin melihat Mary kesusahan lagi. Dan mereka pun kembali hidup bahagia seperti dulu lagi. Pesan moral dari cerita ini adalah, hidup itu harus saling tolong-menolong. Jika kita mampu, sudah seharusnya kita menolong orang lain di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita yang lain.